Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Raffi Tama, kelas manajemen D dengan NPM 434340222272. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada dalam aspek dalam. Yang pertama ada materi bentuk-bentuk badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi yang didirikan dan dioperasikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyediakan barang atau jasa, mendapatkan keuntungan atau menciptakan lapangan kerja. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia terdapat beberapa bentuk badan usaha, yaitu yang umum, yaitu satu, badan usaha milik negara atau BUMN, didirikan dan dimodal oleh negara, tujuannya untuk melayani kepentingan umum. Jangan BUMN, perusahaan perseroan, perusahaan umum, perusahaan jawaban terbatas, dan layanan umum. Badan usaha milik swasta BUMN, didirikan dan dimodal oleh swasta, tujuannya untuk mencari keuntungan. Perusahaan perseorangan, kesatuan komputer, persoalan terbatas. Badan usaha milik daerah BUMD, didirikan dan dimodali oleh pemerintah daerah, tujuannya untuk melayani kepentingan umum daerah, meningkatkan pendapatan daerah. BUMD, perusahaan daerah PT, dan persoalan daerah perserorangan. Yang keempat, koperasi, dan dimulai oleh orang-orang badan yang memiliki kesamaan kepentingan, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan yang dilakukan secara demokratis, bagian dilakukan secara adil. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menerima badan usaha: jenis usaha, usaha, modal, tanggung jawab, dan risiko. Yang kedua, materi perizinan usaha. Pengertian perizinan usaha. Perizinan usaha adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan yang menjalankan kegiatan usaha. Perizinan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan usaha dari yang tidak bertanggung dan dipastikan usaha mempermudah pengawasan pemerintah. Jenis perizinan usaha di Indonesia terdapat beberapa jenis perizinan usaha, yaitu nomor induk usaha atau yang izin usaha mikro dan MK, izin usaha jasa konsultan, izin usaha pertambangan, usaha perizinan. Proses perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui sistem online submission atau OSS. OSS adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha di Indonesia. Itu adalah langkah-langkah dalam proses perizinan usaha melalui OSS. Daftar akun di OSS, lengkapi data profil dan usaha, pilih usaha yang menyiapkan, dokumen persyaratan, bayar biaya perizinan, untuk persetujuan dari materi hukum. Kontrak. Pengertian kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang merupakan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait. Kontrak dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Syarat sah kontrak menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 syarat sah suatu kontrak, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, suatu hal tertentu, jenis kontrak. Dapat berbagai jenis kontrak, antara lain kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja, kontrak persetujuan. Ada isi kontrak, identitas para pihak, perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga dan cara pembayaran, penyelesaian pembatalan kontrak, kesepakatan para pihak, prestasi, kemampuan, kedrafan, hukum kontrak di Indonesia. Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam KUHP-R, buku tentang perikatan. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kontrak, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat ada materi hukum ketenagakerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah masa kerja. Hal ini meliputi anggaran kerja, tenaga kerja, pengangguran, lapangan kerjaan. Permasalahan tenaga kerjaan Indonesia, yaitu Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan tenaga kerjaan, antara lain pengangguran, keterampilan tenaga kerja, minimum yang pemerintah bidang ketenaga. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan lain program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah minimum dan tenaga kerja. Yang kelima ada materi hukum pajak. Pengertian hukum pajak.
Hukum pajak adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak mulai dari pengertian jenis, tarif, hingga cara pemungutannya. Hukum pajak tujuan untuk membiayai pembangunan negara, mewujudkan keadilan sosial, menciptakan stabilitas ekonomi. Berhukum pajak. Sumber hukum pajak di Indonesia terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan. Jenis pajak ada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang masuk dan cukai. Yang terakhir ada materi tentang sengketa bisnis. Pengertian secara bisnis adalah perselingkuhan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan bisnis. Sengketa bisnis dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pelanggaran kontrak, kontestasi, persaingan tidak sehat, perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa bisnis yaitu sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui berbagai cara, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tips untuk menghindari sengketa bisnis yaitu buat kontrak yang jelas dan lengkap, patuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, jalin komunikasi yang baik dalam mitra bisnis, gunakan jasa profesional. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.